Selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Oktavia Rizky Rawadhani, yang akan memberikan berita-berita terhangat, teraktual, dan terpercaya. Pemirsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dijalankan oleh sistem pemerintahan Indonesia. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan? Berikut ini cuplikan video penjelasan mengenai sistem pemerintahan Indonesia, dikutip dari Portal Informasi Indonesia. Jika kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara dibagi atau dipisah-pisahkan, maka pengertian pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua. Pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dipahami sebagai suatu pemerintah yang berdaulat, yang merupakan badan atau lembaga yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan negara. Pemerintahan hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan atau eksekutif, yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri. Pengertian pemerintahan dalam arti luas. Pemerintahan diartikan sebagai suatu pemerintah yang berdaulat yang merupakan gabungan seluruh badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara. Pengertian dalam arti luas ini mencakup juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan atau legislatif, dan lembaga yang melaksanakan peradilan atau yudikatif. Sistem pemerintahan negara merujuk pada pengertian sistem dan pemerintahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan dapat diartikan secara sempit dan luas. Sistem pemerintahan dalam arti sempit dipahami hanya sebagai sarana suatu kelompok dalam menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu yang relatif lama sehingga mencegah adanya perilaku reaksioner ataupun radikal dari rakyatnya sendiri. Sistem pemerintahan bertujuan untuk menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas dan minoritas secara fondasi pemerintahan, serta menjaga kekuasaan politik, pertahanan, ekonomi, dan keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang demokrasi. Selain itu, sistem pemerintahan sangat menentukan jalannya komponen-komponen utama dalam suatu negara, terutama lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Selain itu, kabinet atau pemerintah terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen. Sementara itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 3 unsur pokok pemerintahan presidensial. 1. Presiden dipilih oleh rakyat dan bisa mengangkat para pejabat pemerintahan. 2. Presiden memiliki masa jabatan yang tetap atau sudah ditentukan waktunya. 3. Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Sistem pemerintahan parlementer versus sistem pemerintahan presidensial. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. 1.
dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. 2. Kekuasaan eksekutif atau Perdana Menteri ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja atau presiden diseleksi berdasarkan undang-undang. 3. Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, sedangkan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 5. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. 6. Kabinet terdiri dari para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. 7. Parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. 8. Kepala negara bukanlah kepala pemerintahan. Ia adalah simbol saja dari negara tersebut. Berikut ini adalah contoh negara dengan sistem pemerintahan parlementer. 5 diantaranya ada India, Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. 1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. 2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat dan melalui badan perwakilan rakyat. 3. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan kepada kekuasaan legislatif. 5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, dan juga kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. 6. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlemen. Berikut ini adalah contoh negara dengan sistem pemerintahan presidensial. 5 diantaranya ada Indonesia, Kenya, Liberia, Malawi, dan Maladewa. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, kelebihannya pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisasi partai. Yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Yang ketiga, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Yang keempat, pembuat keputusan memakan waktu yang cepat. Kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Yang ketiga, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Yang keempat, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Yang kelima, masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Kelebihan yang pertama, kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif atau presiden stabil karena tidak bergantung kepada parlemen. Yang kedua, periode jabatan jelas sesuai ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang negara. Yang ketiga, pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu tidak berganti-ganti jangka waktunya. Yang keempat, program kerja yang dibuat oleh kabinet menyesuaikan dengan waktu jabatan. Yang kelima, lembaga legislatif tidak dijadikan sebagai pusat kaderisasi eksekutif karena bisa dijabat oleh orang-orang luar dari anggota parlemen. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, kekuasaan mutlak eksekutif atau presiden bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan lembaga legislatif. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban presiden yang cenderung kurang jelas. Yang ketiga, kebijakan dan aturan umum yang dihasilkan oleh musyawarah eksekutif dan legislatif kadang kurang memuaskan. Yang keempat, ketika ingin memutuskan sebuah aturan, waktu yang digunakan cenderung panjang.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di berita hari ini. Saya, Oktavia Rizky Rawadhani, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.